Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di perkuliahan minggu ke-7. Ini adalah perkuliahan sebelum kita memasuki UTS ya. Oke, jadi semoga bisa diikuti dengan baik ya dan bisa pay attention untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Oke. Nah, sebelum kita bahas materi ini materi lanjutan ya dari materi minggu lalu gitu ya. Kita akan review dulu ya mengenai soal kuis kemarin. Jadi awalnya saya mengira bahwa ini soalnya terlalu mudah, tapi ternyata banyak juga yang salah dan salahnya di nomor-nomor yang itu-itu aja gitu. Jadi mungkin saya perlu untuk klarifikasi atau kita perlu membahas ini agar yang tidak paham bisa paham dan yang sudah paham bisa lebih paham ya. Tapi kalau kalian nanti menemukan pembahasan saya yang tidak sesuai dengan pemahaman kalian, feel free ya to ask me atau untuk confirm di dalam classroom. Saya akan coba untuk bahas ulang kalau itu memang kesalahan ya. Oke, baik di sini pertama sekali untuk soal pertama itu adalah tentang jumlah cahaya yang sebanding dengan tebal medium. Jadi ingat ya, ini bukan bunyi dari Lambert Beer. Karena kalau Lambert Beer dia ngomong dua, bukan tebal medium saja, dia ngomong tebal medium dan apa? Dan jumlah spesi penyerap ya, jumlah spesi penyerap. Dia ngomong dua parameter, bukan cuma satu. Karena ini hanya ditanyain untuk jumlah cahaya yang sebanding dengan tebal medium, itu adalah pernyataan dari, ya itu pernyataan atau bunyi dari hukum Lambert saja. Jadi jawabannya yang C harusnya. Kalau Beer, dia ngomongnya hanya setara dengan jumlah spesi penyerap atau konsentrasi ya arahnya ini sebenarnya C. Maksudnya konsentrasi, concentration ya. Oke, kemudian kekalahan cahaya itu udah pasti nggak mungkin ya. Nah, berikutnya yang nomor 2. Nah, ini menarik ini ya. Jadi kan kita udah bahas juga ya. Jadi ini kan pertanyaannya adalah absorbansinya berapa. Jadi kalau dari rumusnya bahwa apa namanya A itu ya, absorbansi itu kan sama dengan min logaritma dari T, betul? Dari T, bukan dari persen T. Jadi ini kan persen. Kita ubah dulu jadi apa? Jadi T. Kalau persen T itu 75, berarti T itu berapa? 75/100 kan? Berarti berapa? 0,775. Jadi ini baru dimasukkan ke persamaan yang ini. Jadinya minus log dari 0,775. Nah, itu nanti hasilnya log 0,75 itu ya, nilainya adalah berapa? Log dari 0,75 itu hasilnya adalah minus 0,125 ya, minus minus log ya. Ingat ya, ini kan ada minus log, berarti ini banyak yang ada juga yang jawab minus kemarin. Ini pasti kejebak ya. Saya hapus dulu. Nilai dari lognya aja itu minus. Kan persamaannya minus log ya, minus log berarti jadinya gimana? Minus gitu kan? Log 0,75 minus 0,125 berarti jadinya positif kan? 0,1225. Maka jawabannya itu yang C, bukan yang B ini ya. Karena ini kalau kalian jawab minus 0,125 itu hanya nilai log dari 0,75 bukan dari minus log T-nya. Nah, itu hati-hati ya karena ada min ketemu min. Atau bisa juga menggunakan rumus ini. A itu sama dengan 2 dikurang logaritma persen T. Boleh juga. Berarti nanti di sini 2 dikurang logaritma 75 ya. Berarti kita cari dulu ya berapa log dari 75. Itu adalah 1,875 ya. 2 dikurang 1,875. Berarti nilainya adalah 0,1225 juga. Jadi sama hasilnya. Kalau kalian pakai persamaan yang pertama ini ya, saya kasih biru ya. Yang pertama, atau kalian juga bisa menggunakan persamaan yang kedua ini. Ya, feel free untuk pakai yang salah satunya. Persamaan yang ini kan kemarin kita bahasnya di praktikum ya, ada saya cantumkan di praktikum yang kedua. Baik, sekarang yang ketiga, hitung konsentrasi larutan. Ini memang banyak yang tidak salah, tapi ada juga yang salah, jadi kita perlu bahas gitu ya.
kenapa sih bisa salah gitu ya? Berarti ada beberapa pemahaman yang mungkin masih berbeda. Oke, hitung konsentrasi larutan. Berarti yang ditanyain sama soal ini adalah C, ya. Jika diketahui suatu analit berwarna menghasilkan absorbansi 0,5, berarti yang diketahui itu adalah A-nya, ya absorbansinya yang gede ya, A besar, itu 0,5. Kemudian diketahui panjang kuvet 10 cm, berarti apa? B-nya ya, B kecil, 10 cm. Kemudian absorptivitas molar, berarti apa? Kalau ada kata-kata molar itu berarti ya epsilonnya ya, bukan A kecil, itu bedanya. Jadi 0,85 liter mol min 1 cm min 1. Ditanyain C, persamaannya apa kemarin? A besar sama dengan epsilon dikali B dikali C. Yang ditanyakan C konsentrasinya. Berarti C yang ditanya, temennya kan epsilon dan B. Taruh di bawah, epsilon dikali B. A-nya taruh di atas. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya 0,5. Oke, 0,5 dibagi sama 10 dikali 0,885. Berarti berapa nih? 0,5 dibagi 8,5. Ya berarti 0,5 dibagi 8,5. Itu hasilnya adalah 0,058 ya. 0,58 sekian gitu. Berarti jawabannya itu yang 0,058 ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang D ya. Oke, sip. Ini harusnya udah bisa ya. Ini rumusnya tuh sederhana sekali, hanya menggunakan persamaan A besar gitu ya. Saya kasih warna lain biar beda. A besar adalah epsilon dikali B dikali C. Kalau diketahui tanpa ada kata-kata molar, maka pakai epsilonnya diganti sama A kecil. Itu ya bedanya. Oke, kemudian yang ini. Nah, ini kan ada dua tipe soal ya di kelas yang hari Selasa sama Sabtu. Itu beda tipe soal yang nomor ini saya ganti. Ya, jadi jika diketahui intensitas sinar datang adalah 0,95. Ingat, yang datang itu berarti kan yang ini, I0-nya. Ya. Setelah melewati kuvet sepanjang 1 cm, berarti B-nya 1 cm gitu ya. Intensitas sinarnya menjadi 0,5, menjadi 0,5. Berarti hasil akhirnya emang 0,5. Maka I-nya ini adalah I yang ini. Jadi yang awal datangnya 0,95, di sini 0,5. Ditanyai transmitan. Transmitan itu adalah apa namanya? Pembagian ya dari I apa namanya? Dari IT ya. Sebentar. I dibagi sama I0 ya. Berarti I dibagi I0 berapa? I-nya tuh 0,5 kan. Dibagi I0-nya 0,95. Berarti 0,5 dibagi 0,95, 0,5 dibagi 0,95, 0,52 ya. Jawabannya 0,52. Ya udah, berarti jawabannya yang ini. Jadi T itu juga sama dengan I bagi I0. Jadi I yang hasil yang setelah dilewati oleh larutan, hasil akhirnya gitu ya, dibagi sama intensitas awalnya berapa. Udah, jawabannya berarti yang ini. Nah, kemudian di satu lagi tipe soalnya seperti ini. Jadi awal datangnya 0,95 ya, I0-nya. Kemudian saya bilang jika intensitas sinarnya berkurang 0,5. Berarti kalau berkurang apa maknanya? Di dalam ini itu 0,5 diambil diserap. Jadi sisa akhirnya berapa? Sisa akhirnya itu adalah I0 dikurang dengan pengurangannya kan, dikurang 0,5 kan. Ya, berarti 0,95 dikurang 0,5. Nah, ini hasilnya adalah 0,45. Nah, itu I-nya beda sama yang tadi kan. Nah, itu hati-hati. Jadi bahasanya beda. Yang tadi kan bahasanya hanya menjadi, berarti hasil akhir 0,5. Tapi kalau di yang kedua ini, intensitas sinarnya berkurang 0,5. Berarti hasil akhirnya bukan 0,5. Berkurang dari yang awal. Maka hasil akhirnya 0,45. Maka nilai T-nya adalah I dibagi I0 juga kan. Berarti I-nya berapa? I-nya yang 0,45 gitu. 0,45 dibagi 0,995. 0,45 dibagi sama 0,95 itu hasilnya adalah 0,47. Ya, ini jawabannya. 0,47. Beda kan? Beda bahasa, ingat ya. Beda bahasanya. Ini berkurang, kalau yang tadi menjadi. Maknanya beda. Oke? Kemudian
Yang terakhir, nah ini juga sebenarnya mudah sekali ya. Hanya saja di sini pertanyaannya absorptivitasnya. Oke, kita coba lihat. Berapa absorptivitas? Ada kata molar? Nggak ada. Berarti ini A kecil kan? Kemudian konsentrasinya C kan? Kemudian absorbensi itu A besar kan? Dan panjang kuvetnya 1 cm. Berarti ini B. Yang ditanyain berapa absorptivitas? Berarti pertanyaan soal ini adalah A-nya berapa? Ya, berarti ya udah masukin aja A itu A besar sama dengan A kecil kali B kecil kali C kecil. Pertanyaannya A kecil, berarti A kecil temennya B dan C, taruh di bawah, B dikali C. A besar taruh di atas. Berarti A besarnya berapa? Ini perlu ada satuan ya, tolong lihat satuannya. Nah, A besar itu adalah 0,3. Satuannya ada ABS kan, berarti karena dia absorbensi pakai satuan ABS. Jadi 0,3 ABS gitu ya. Dibagi B 1 cm. 1 cm. Kemudian C-nya 5 ppm, berarti 5 ppm. Ya udah, ini 0,3 tinggal dibagi 5 aja. 0,3 kalau misalnya kita bagi sama 5 itu hasilnya adalah 0,06. 0,06. Satuannya berarti ABS. Sentimeter naik ke atas jadi pangkat min 1 kan, sentimeter min 1. ppm juga ke atas jadi pangkat ppm min 1. Karena tadi awalnya di bawah pangkatnya sama-sama 1 dan 1. Ketika dipindahin ke atas itu jadi kebalikan tandanya. Gitu aja ya. Oke, maka jawabannya adalah yang mana? 0,06. Ya, jawabannya adalah yang bola atau yang B. Oke? Jadi sebenarnya ini simple sekali, tapi kemarin banyak juga nilai-nilai yang ada yang 20 sama 40. Jadi saya lihat ternyata banyak yang gagal di kuis ini. Padahal harapan saya bisa 100 semua nilainya. Jadi semoga ntar bisa diperbaiki ya ketika ujian tengah semester yang akan kita laksanakan di minggu depan insya Allah. Oke, sekarang baru kita masuk ke materi pada pertemuan ini. Jadi kemarin kita sudah belajar hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa jumlah cahaya itu sebanding sama tebal medium dan jumlah cahaya yang diserap maksudnya sebanding sama tebal medium dan jumlah spesifik penyerap atau konsentrasi larutannya. Jadi Lambert-Beer gitu ada keterbatasannya. Jadi dia itu kan sebenarnya kalau menurut Lambert-Beer ya berarti sesuatu itu kan ideal karena kan hukum itu kan menandakan sesuatu yang ideal. Jadi menurut Lambert-Beer, kurva kalibrasi antara absorbensi sama variasi konsentrasi itu selalu garis lurus. Jadi kalau dia gambar sama Lambert-Beer tuh garis lurus kayak gini. Ada garis, ya. Di sini adalah absorbensi, ini adalah konsentrasi. Maka dia nanti linear. Bentuknya itu memang benar-benar linear aja. Seperti ini. Jadi semakin tinggi absorbensi gitu ya, semakin tinggi konsentrasi, ya maka absorbensinya juga makin besar. Semakin rendah konsentrasi, ya absorbensinya juga lebih rendah. Jadi emang dia idealnya seperti itu. Ya. Dan selalu melalui titik 0,0. Kenapa? Nah, kenapa titik 0,0? 0,0 apa maknanya? 0,0 berarti A, C itu sama dengan 0,0. Artinya, jika konsentrasinya itu 0, maka absorbensinya juga 0. Kan gitu harusnya. Nah, tapi kalau nanti ternyata tidak 0,0. Nah, misal ada kurva sama absorbensi terhadap konsentrasi, ternyata mulai grafiknya di sini. Berarti kan bukan titik 0,0. Ya, garis ini berarti bukan 0,0, betul ya? Karena naik dari sini kan, nggak tengah-tengah yang di bawah ini banget. Nah, jadi makanya ini ada perbedaan. Itu adalah penyimpangan dari hukum Lambert-Beer. Kenapa bisa menyimpang? Nanti akhirnya jadinya nggak linear. Atau mungkin nanti kurvanya nggak lurus. Bisa jadi kurvanya belok. Jadi kita bisa gambar, misalnya kurvanya nanti bisa jadi kayak gini. Ini kurva yang garis merah, set gitu. Jadi nggak lurus, nggak linear lagi. Jadi bisa ada belok gitu. Nah itu juga termasuk penyimpangan dari Lambert-Beer. Nah apa yang membuat itu menyimpang ya? Agar itu tidak menyimpang, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah konsentrasi analit harus encer. Maka saya bilang kan di awal, kita menggunakan konsentrasi yang kecil-kecil aja. Karena supaya ketika diuji absorbensinya, itu semuanya bisa tercover dengan rentang panjang gelombang yang sesuai. Maksudnya gini, kalau konsentrasinya kecil, berarti kan kita bisa set berapa selisih konsentrasinya. Gitu. Jadi, kalau larutannya pekat, apa yang dikhawatirkan? Nah, itu adalah dikhawatirkan kalau terlalu pekat kan kalau terlalu pekat berarti jumlah analit atau jumlah spesies penyerapnya kan makin rame tuh, makin banyak.
maka bisa meningkatkan interaksi antara molekul. Akhirnya apa? Indeks refraksi atau penyimpangannya makin besar, sehingga nanti absorptivitas atau penyerapan cahayanya jadi nggak terkontrol. Nanti terlalu tinggi. Jadi misalnya kayak gini kan jelas ya, misalnya antara konsentrasi yang 5 sama yang 10 itu absorbansinya mungkin selisihnya juga dari sini awalnya 0,15 mungkin di sini 0,25 gitu. Jadi dia kenaikannya itu kayak ritmenya itu kayak teratur gitu. Jadi kalau misalnya terlalu besar, terlalu pekat, itu naiknya bisa beda-beda, nggak akan teratur gitu. Nanti kalau misalnya ini kan di ketiga gitu, di ketiga ini yang di 15 konsentrasinya 15 ppm misalnya, itu mungkin 0,237 misalnya. Jadi kan kayak naiknya 0,1 gitu. Jadi lebih teratur gitu ya. Bukan 0,23 tapi 0,3 ya. Sorry, dari 0,15, 0,25, 0,33. Jadi dia lebih teratur ritmenya. Tapi kalau terlalu pekat karena ada interaksi jadi bisa naik turun gitu. Itu yang dikhawatirkan. Makanya harus encer ya, supaya nggak ada interaksi antara molekulnya. Atau interaksinya lemah. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian, selama analit diukur, tidak boleh ada reaksi kimia dalam larutan. Maksudnya apa? Jadi ada suatu zat kimia yang namanya contohnya kalium kromat. Nah, kalau kita salah-salah taruh pelarut, kan kalium kromat mana pakai air aja kan, dia warnanya tuh kuning misalnya. Kemudian ini kan harusnya warnanya di rentang panjang gelombang warna kuning karena dia CrO4 2-. Ternyata kalau dalam asam dia nggak stabil, berubah jadi apa? Setimbang menjadi CR2O7 2-. Jadi berubah analitnya. Nah, si CR2O7 ini kan warnanya orange. Pasti panjang gelombang udah beda kan? Nah, makanya bisa berubah lambda max-nya. Jadi karena ada perubahan zat analit itu berubah karena ada reaksi dalam dalam proses ini. Jadi bisa ada reaksi hidrolisis atau reaksi asam basa. Jadi banyak ya. Nah, ini kesetimbangan kan reaksinya sama dalam asam. Jadi bolak-balik dia. Nanti nggak selalu CrO4 2- di sistem ini. Jadi bisa berubah jadi CR2O7 2-. Nanti balik lagi gitu. Jadi alatnya bingung gitu menerjemahkan datanya lambda max-nya yang mana gitu. Nah, itu ya. Makanya tidak boleh salah memilih pelarut. Nah, itu penting gitu ya. Kemudian larutan yang bersifat memancarkan pendar fluor ya, suspensi dan koloid tidak selalu mengikuti Lambert-Beer. Jadi kalau larutan itu bentuknya suspensi gitu ya, atau koloid kan dia, contoh koloid apa? Susu kan. Susu itu apa? Bening nggak larutannya? Nggak bening. Jadi dia tuh kayak keruh kan. Nah, larutan yang keruh tuh nggak bisa diukur dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Jadi justru itu akan menyimpang, hasilnya akan aneh gitu. Makanya digunakan larutan yang bening. Maka kemarin kita praktikum kan pakai larutannya bening semua. Sampai kemarin praktikum kedua yang online kita juga pakai larutan yang bening. Jadi itu kenapa tidak menggunakan larutan-larutan yang bentuknya tuh suspensi atau koloid yang memang keruh relatifnya. Gitu ya. Kemudian baru kita lihat. Jadi secara umum analisis kuantitatif itu ya bisa kita mempertimbangkan beberapa langkah yang penting. Yang pertama kali, kita harus memilih kuvert yang sepadan. Artinya matching kuvert, itu udah kita lakukan ya. Kemudian menentukan panjang gelombang maksimum, kita juga udah melakukan ini. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembacaan absorbansi. Kita mungkin belum bahas yang ketiga secara detail. Buat kurva kita udah bahas juga, ya. Konsentrasi sampel kita udah bahas menggunakan persamaan regresi linear kan. Kita pakai regresi linear yang yang Y itu sama dengan AX plus C kan. Nah, kemarin. Oke. Jadi mungkin kita akan banyak membahas di 3 nanti fokusnya. Karena yang lain kita udah kerjakan semua sebenarnya. Jadi kalian sudah paham. Ini hanya review ya materinya. Oke, yang pertama pemilihan kuvert. Udah lihat kan kemarin di praktikum, kuvert dipilih bagaimana? Kuvert yang bentuknya itu sesuai dengan alatnya pastinya gitu ya. Ini nggak boleh kuvert yang lonjong dipakai ke alat yang bentuknya kotak ya. Yang kayak kemarin di lab kita kan beda ya, kuvertnya sama yang video saya share. Jadi yang pertama sekali adalah untuk menghindari pengaruh panjang lintasan terhadap pembacaan absorbansi. Panjang lintasan ini maksudnya rentang panjang gelombang ya. Maka kuvert yang digunakan untuk larutan sampel sama belangko itu harus sepadan. Jadi maksudnya apa? Kemarin kan kuvert yang kita pakai buat larutan belangko yang isinya air sama kita pakai buat analit K2CR2O7 misalnya, sama kan bentuk kuvertnya. Bahannya juga sama kan. Beningnya juga sama kan, nggak ada yang beda. Kalau misalnya beda-beda, itu kan pasti penyerapannya beda nanti. Karena kan bahan juga mempengaruhi kualitas serapan. Makanya harus sepadan, supaya nanti serapannya sama.
Maksudnya lintasannya tuh sama, nggak ada beda-beda hambatan gitu, paham ya maksudnya? Jadi nggak ada yang rusak kuvetnya. Kalau satu jelek satu bagus ya harus dua-duanya bagus, nggak boleh beda-beda gitu. Kemudian bila kedua kuvet itu digunakan pada larutan yang sama, gitu, misalnya larutan CoCl2, maka pembacaan transmitan persente dan absorbansinya juga harus sama. Jadi misalnya kita pakai CoCl2, misalnya CoCl2 kita pakai yang 5 ppm, terus kita pakai CoCl2 yang 10 ppm. Harusnya nanti panjang gelombang maksimumnya kan sama ya, walaupun konsentrasinya kan beda. Nah itu harus dicek transmitannya gimana sama absorbansinya. Oke. Kemudian faktor lain yang tidak kalah penting yaitu menjaga kebersihan ya. Itu kalau udah coba ya, harus dilap tisu, nggak boleh ada bekas fingerprint kita, lemak di tangan tuh ngaruh ke cahaya yang datang kan, yang melewati kuvet tersebut gitu. Oke. Kemudian, nah ini panjang gelombang maksimum. Ini juga udah lihat kemarin. Jadi yang kita ambil yang di puncak pastinya ya. Kalau yang di bawah sini itu bisa jadi belum stabil. Jadi waktu kalian lihat grafiknya kan nanti naik gitu pelan-pelan. Terus kalian stop di sini. Ini belum pasti sebagai panjang gelombang maksimum. Kita kalau lihat kurva tuh bentuknya cuma di sini. Ini not ya, ini bukan lambda max. Lambda max justru tuh di sini di puncak ini. Nah, kenapa tandanya? Karena ketika dia nyampe ke lambda max, dia turun lagi kan. Itu berarti dia titik puncak turun gitu, kayak parabola kalau di matematika. Jadi itu makanya ada pengaruh antara panjang gelombang maksimum dengan linearitas. Jadi hati-hati ketika mengukur, kita harus benar-benar tunggu pengukurannya selesai, jangan langsung gegabah, oh udah paling tinggi nih terus kita hentikan tiba-tiba. Kan bisa di-pause kan pengukuran itu sebenarnya, nggak harus tunggu sampai selesai. Tapi itu bukan sesuatu yang direkomendasikan, harus tunggu dia selesai baru ambil lambda max-nya. Oke? Kemudian, nah ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita punya larutan ya, berbagai macam konsentrasi di sini ya. Jadi ini saya geser dulu bentar ya. Oke. Nah, ini ada perubahan konsentrasi larutan tidak mempengaruhi posisi lambda max. Nah, perhatikan ya. Ini kan lambda max semua nih. Yang di puncak ini ya kan. Ini lambda max ya. Lambda max. Mungkin kalau kita kira-kira nih ya. Sorry, yang bawah ini enggak kali ya. Enggak masuk nih kategorinya. Mana nih? Ini naik lagi dia ya. Oke, jadi ini pada garis berapa? 520 nanometer lah kurang lebih ya. Jadi untuk H, kemudian G, F, E, D, C gitu ya. C enggak ya? Enggak ini harusnya. Oke. Jadi yang diambil tuh yang di sini ya, B sama A. Jadi maka otomatis ini semua kan pada garis yang sama. Terus yang di sini juga sama kan kalau kita lihat. Tapi kan cuma ada 3 titik kan. Jadi mungkin kalau untuk ini kan garis yang bawah banget nih, yang A. Yang A kan di sini nih. Jadi lihat ya. Ini saya harus tutup dulu deh, ini nanti jadi salah-salah makna. Saya hapus dulu ya. Sorry. Kenapa jadi seperti ini? Wait, kita hapus dulu untuk bagian yang ini gitu ya. Enggak semua titik itu di 520. Ini keliru ya, nanti di salah paham. Kalau yang A itu kan titik puncaknya di sini ya. Kalau yang B itu juga di sini ya. Berarti yang C itu juga di sini. Oke. Berarti kita ini nggak lihat di sini ya untuk A, B dan C. Berarti kita lihat di sini. A, ini B, ini C. Lihat untuk A, B dan C itu konsentrasinya kan udah berubah kan? Absorbansinya kan berubah kan? Dari rendah ke tinggi. Berarti konsentrasinya beda kan? Tapi apa? Panjang gelombang maksimumnya tetap di panjang gelombang yang sama di titik ini. Nah, sekitar berapa nih? 410 mungkin. Atau 420 nanometer mungkin. Tetap sama. Tapi yang buat beda apa? Tinggi puncaknya. Jadi C dengan B, itu konsentrasi untuk yang C itu lebih besar daripada B pasti. Ya, makanya C lebih tinggi puncaknya. Untuk D, E, F, G, H juga sama, semua terbentuknya di puncak 520 kan. Nah, untuk D, E, F, G, H mana yang paling tinggi konsentrasinya? Siapa? H. Konsentrasi H itu paling tinggi, paling besar. Makanya puncak H itu paling tinggi, absorbansinya paling besar. Kenapa? Karena absorbansi itu berbanding lurus sama konsentrasi. Tapi lambda max-nya tidak akan berubah, tetap di tempat itu aja. Tapi yang beda apa? Tinggi puncaknya aja. Semakin tinggi puncaknya,
maka itu menandakan konsentrasinya makin tinggi. Udah paham ya cara baca grafik kalau dapat kayak gini? Ada maknanya antara konsentrasi sama panjang gelombang. Ternyata tidak ada pengaruhnya. Panjang gelombang tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Karena konsentrasi hanya mempengaruhi tinggi puncak gelombangnya, bukan bilangan atau panjang gelombangnya. Jadi itu ya, ingat ya. Tapi konsentrasi mempengaruhi absorbansi. Jadi konsentrasi itu mempengaruhi absorbansi, tapi tidak mempengaruhi panjang gelombang. Ya. Nah, kemudian apa saja yang mempengaruhi absorbansi selain yang tadi kan? Kita lihat. Yang pertama adalah pH optimum. Jadi boleh kita mengukur sesuatu itu kita buat sampelnya dalam keadaan pH yang bermacam-macam. Jadi 2,5 sampai 7,5 kita buat rentangnya. Terus kita ukur nih gitu ya. Misalnya dari ini pH-nya berarti 3 berarti di sini ya. 3, ini tengah ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 tengahnya. Berarti kalau kita mau lihat pH optimumnya yang mana, lihat aja absorbansi yang paling besar. Jadi optimum itu ditunjukkan oleh absorbansi yang paling optimum juga. Absorbansi yang optimum. Nah, itu yang kita lihat, yang kita perhatikan. Jadi lihat absorbansi yang optimum. Berarti antara di sini kan, sampai sini kan, sama, ini kan hampir rata. Jadi antara 5 pH-nya sampai dengan berapa nih? 6,5. Itu yang menandakan dia ada di titik optimum ya. Maka nanti ketika kita buat sampel, ketika kita uji, kita harus memilih pH optimum aja. Jadi untuk sampel analitnya, kalau kita mau buat analit, gitu, ini kan larutan standarnya. Kita buat aja analitnya pada pH 5 sampai dengan 6,5. Jadi nggak perlu bikin pH 2,5 lagi, 3,5 nggak perlu, 4,5 nggak perlu. Jadi bisa kita kurangi datanya. Karena kita udah uji titik optimumnya di mana. Gitu. Kan sama kayak yang absorbansi juga kan, kita boleh langsung ukur absorbansi di 52. Jadi gini, kalau tadi kan udah ketemu nih panjang gelombangnya semua di 520. Ketika dipakai zat yang sama gitu kan, zat yang sama, konsentrasinya beda, langsung aja diukur di 520. Jadi misalnya saya punya larutan baru gitu, anggaplah larutan I ya, larutan I, anggaplah konsentrasinya 10 ppm. Ini langsung kita ukur pada 520 nanometer, karena memang dia panjang gelombang maksimumnya memang di titik 520 gitu. Jadi nggak perlu di scan lagi. Jadi boleh langsung live display kan. Karena ada cara live display ya. Di praktikum udah ada kan video yang live display. Jadi dia bisa display langsung di panjang gelombang yang dia mau. Makanya dia cari dulu panjang gelombang maksimum kan di awal untuk si protein BSA itu. Kemudian baru dia ukur untuk sampel-sampel yang lain. Jadi sama ketika tadi dapat maksimumnya itu di 5 dan 6,5 ya udah analitnya nanti pakai yang 5 sampai 6,5 aja. Sisanya kita bisa reduce datanya, kita buang. Gitu. Kemudian ini pengaruh suhu. Nah, lihat nih. Jadi ini juga menentukan suhu dalam pengukuran. Kita pilih suhu larutannya berapa gitu maunya. Ini karena suhu itu menentukan absorptivitas. Berarti A-nya ya, atau bisa juga epsilonnya kalau kita ngomong absorptivitas yang molar. Ini kebetulan dia pakai epsilon, berarti yang molar ya. Dia pakai NAD3+. Lihat nih grafiknya panjang gelombangnya kan. Paling tinggi kan di sini nih, garis yang ini. Ya, berarti di 575 nanometer sebagai lambda max-nya. Tapi suhunya beda-beda. Nah, mana suhu yang paling tinggi panjang gelombangnya? Yang 25, dia paling atas kan. Nah, berarti kalau kita mau ukur sampel ND3+, itu disarankan diukurnya pada apa? Pada T sama dengan 25 derajat Celcius. Atau ini suhu apa? Suhu kamar, jadi nggak perlu dipanas-panasin, nggak perlu didinginkan gitu, jadi standar aja. Justru kalau diukur pada suhu yang tinggi 250 itu grafiknya di bawah sini rendah sekali. Jadi bagusnya diukur pada absorbansi yang tinggi saja supaya lebih jelas peaknya, puncaknya gitu ya. Kemudian reaksi warna ini juga ada beberapa. Kenapa pakai reaksi warna? Karena beberapa kan kita pakai konsentrasi kan yang encer, karena Lambert itu harus pakai yang encer. Tapi kalau encer ada beberapa zat itu warnanya pudar. Kemarin waktu praktikum ada NiSO4 yang pudar warnanya kan. Kemudian ada CuSO4 yang juga kalau rendah konsentrasinya dia pudar sekali. Makanya dipakai reaksi warna untuk memekatkan warnanya. Jadi dia kayak membuat warna itu bangun gitu. Kayak kalau misalnya di kue, buat kue, orang bikin kue nih ya. Biasanya kan kalau kasih pewarna alami kan dia warnanya tuh
pucat ya. Tapi kalau dikasih pewarna sintetis, dia langsung naik tuh warnanya oke. Jadi kayak jajanan pasar yang dijual-jual tuh kan warnanya keren-keren ya, minuman buka puasa gitu ya. Jadi tergiur karena warnanya yang bagus, karena dikasih pewarna yang memang bisa meningkatkan apa namanya kualitas warnanya gitu. Nah, saya nggak tahu istilahnya gimana kalau dalam warna-warna gitu ya. Ada istilahnya sih kalau di seni itu. Kalau warnanya kontras kali ya, Duno ya. Cek aja. Nah, misalnya nih ada analit yang mengandung ion let's say Cu, kemarin kan warna biru tuh. Nah, Cu itu kan warnanya biru, tapi kalau rendah sekali konsentrasinya kan dia jadi pudar tuh. Jadi kita kasih neokuprin. Nah, jadi kayak misalnya CuSO4 kita tambahin sama neokuprin. Itu warna birunya akan lebih bangkit, jadi lebih naik warna birunya, maka lebih mudah diukur. Nah, itu. Jadi nggak keganggu sampelnya. Jadi lebih tegas gitu ya. Nah, itu contoh. Yang lain-lain juga silakan dilihat di sini aja ya. Oke. Wah, udah terakhir. Sudah habis ya materinya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, feel free to ask me ya untuk further question. Silakan diketikkan di Classroom atau kita bisa bahas langsung di Google Meet jika diperlukan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Saya berharap semuanya emang nonton sampai akhir ya, supaya tidak ada materi yang terlewatkan. Oke, saya tutup dulu kelas di dalam video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.